kita. Dunia memang tidak dibawa mati. Kita sering kadang-kadang salah menafsirkan ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sering salah. Rata-rata orang Indonesia itu salah tafsir. Kita sendiri salah, saya juga sering salah sih. Sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan merubah ma biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingganya kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Coba ayat ini kan ngajarin kita logika, kita nggak akan kaya kalau nggak berjuang untuk kaya. Ayat ini ngajarin manusia satu matre tulen. Gara-gara ayat ini orang jadi matre tulen, Pak. Oh, kita nggak akan jadi penguasa kalau kita nggak berjuang jadi penguasa. Ini ambisius banget ayat ini, ambisius sekali. Padahal dalam tafsir salah tuh artinya gitu, sudah salah artinya, ambisius banget tuh ayatnya. Begitu kita pahami, nggak bisa Ustadz, kita harus berjuang meraih kekuasaan. Begitu hasil pemilu diumumkan, kalah hasil perjuangan kita, kecewa banget. Mulai kebiasaan orang Indonesia kan kalau kalah main sepak bola, wasit yang disalahkan. Mulai Pak nyari-nyari kesalahan. Ya itu mah curang, itu mah wasitnya nggak adil. Kebiasaan begitu kan kita. Kita sudah ikhtiar maksimal, tamam, kok hasilnya mengecewakan. Karena acuan kita ayat itu. Bukan ayatnya yang salah, tapi otak kita yang kurang ngepas. Padahal tafsir ayat itu begini. Kalau kata ulama-ulama tafsir, makanya kita nggak boleh kan langsung, kalau bukan kapasitasnya, menafsirkan langsung dari Quran dan Sunnah itu. Nggak boleh, harus ada ahlinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ternyata apa gunanya ma di dalam ayat itu sampai disebutkan 2 kali. Innallaha la yughayyiru ma. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah ma, apa-apa, biqaumin, atas suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingganya ada upaya merubah ma lagi, Pak, apa-apa bi anfusihim, atas diri mereka sendiri. Ternyata ma yang pertama sama ma yang kedua itu berbeda. Jadi ayat ini sebetulnya maksud asalnya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah limpahan nikmatnya atas suatu kaum, ma-nya itu, limpahan nikmatnya atas suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingganya kaum itu merubah iman atas diri mereka sendiri. Jadi ayat ini tidak terkait dengan tadi yang di awal saya ucapkan. Ayat ini ternyata begini, terkait dengan suatu kaum, suatu bangsa yang masih kafir kepada Allah. Allah tidak akan merubah anugerah yang Allah berikan kepada mereka sebelum kaum itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Itulah maksud daripada ayat itu. Jadi bukan mengajarkan kita matre ternyata. Kan ini sejalan dengan ayat-ayat yang lain kan? Tidak kontradiktif. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri, ahlal qura, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi ada syaratnya nih, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim, niscaya dibukakan atas mereka, dicurahkan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Jadi sebab Allah menurunkan keberkahan nikmatnya itu sebab iman dan takwa. Jadi bahasanya sedemikian rupa. Jadi Allah akan limpahkan keberkahan nikmat atas suatu kaum kalau kaum itu mau merubah iman mereka, tidak ingkar lagi kepada Allah. Walakin kadzabu, di ayat yang tadi juga disambungkan, tapi kalau mereka mendustakan, fa akhsnahum bima kanu yaksibun, Allah timpakan kepada mereka bencana, azab sebagai akibat dari apa yang sudah mereka usahakan. Subhanallah, luar biasa ya, Pak. Banyak hal yang kadang-kadang kita baru ngeh ketika belajar lebih lanjut. Maksudnya begini, kalau urusan dunia ini, urusan dunia bukan nikmat rahmat, bukan urusan dunia. Orang itu ditakdirkan jadi gubernur, itu sudah garis tangan. Ini urusan kekuasaan. Jadi wali kota itu garis tangan.
Bahkan kaya itu nasib. Saya kalau diajarin oleh kiai saya itu kaya itu nasib. Kalau kaya itu ukurannya materi, ukuran materi. Karena manusia nggak ada yang sama, nggak ada yang sama nikmatnya, Pak. Walaupun sama-sama baru masuk PNS-nya bareng, gajinya sama, golongannya sama, tetap bicara rezeki beda. Karena itu nasib, bagian. Yang ngatur rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nasib orang tuh beda-beda. Makanya jangan mencemburui nasib orang yang lebih dari kita. Karena takaran yang Allah kasih sama dia segitu. Dan jangan mencaci orang yang punya takaran sedikit gitu. Yang jauh di bawah kita. Karena segitulah anugerah dari Allah. Kalau Nabi tahu semua yang kayak gitu tuh, Pak. Karena Nabi diberitahu kan. Nabi tahu mantunya yang satu nih, yang namanya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi tahu Utsman ini takaran rezekinya lebih banyak nih. Tapi beda dengan Ali. Nih mantu yang satu nih Ali takaran rezekinya lebih sedikit nih. Makanya Aisyah sering tuh dinasihati, bukan Aisyah, Fatimah ya, dinasihati sabar. Kemudian oleh Nabi diingatkan bantu Ali pekerjaan di dalam rumah karena Ali sibuk di luar rumah. Nabi sudah diberitahu. Padahal Nabi kalau matre, Pak, tinggal minta aja sama Allah, ya Allah kayakan semua anak mantuku sebagainya. Dibikin sugih semua. Tapi Nabi tidak minta sedemikian rupa. Jadi kalau urusan dunia ini nasib. Orang jadi kaya, banyak harta kaya, Khairul Tanjung itu nasib itu. Ya gimana ya, orang miskin ya, Pak, merantau ke kota. Hanya gelarnya anak singkong kan. Kok bisa sekaya itu? Jadi sejati kaya itu bukan warisan Khairul Tanjung itu. Yang lain tuh kayanya grup, Pak, grup Salim misalnya. Grup Sampurna itu grup kayanya. Kalau dia kan belum grup, masih dia dewe. Kalau Bakri and Brothers itu masih tuh. Abu Rizal itu bapaknya dulu, faktor bapaknya. Kalau Khairul Tanjung ya dianya. Pernah terkaya nomor berapa? Nomor 5 atau nomor 3 kan. Yang lain mah lingkup keluarga, dia sendiri. Punya Transmart di mana-mana, Trans TV. Istrinya cuma satu. Makanya orang kaya-kaya gitu tuh istrinya jangan satu ya, Pak ya. Istrinya minimal 4 lah. Maksimal jangan minimal. Ya biar biar mensejahterakan umat kan, mensejahterakan umat. Banyak orang yang terlantar. Anaknya cuma 2, cewek lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini ada yang jadi mantunya lah, yang masih bujang ya. Subhanallah. Kayak ngejut kalau jadi mantunya Khairul Tanjung. Artinya kok bisa segitu? Ya kita nggak bisa iri. Itulah nasib yang Allah takdirkan kepadanya. Di samping adanya ikhtiarnya. Ya kalau ukuran kaya itu ikhtiar, banyak orang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Badan berkalang tanah yang nggak kaya-kaya juga, malah bangkrut. Malah punya modal banyak ditipu orang. Ini kalau urusan dunia itu begitu rumusnya. Semua sudah ada bagiannya nasibnya. Tapi ingat, kalau rasa kaya itu pilihan. Kalau jumlah harta itu nasib. Tapi kalau rasa kaya itu pilihan. Ini bahasanya begini. Kaya itu bukan soal harta. Tapi kaya itu soal rasa. Nah, kalau ini pilihan ini, Pak. Kaya itu bukan soal harta. Tapi kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan engkau kaya. Ini soal rasa, ini soalnya. Bukan kita nggak ngitung jumlah materi nih. Kalau jumlah materi mah orang beda-beda, nggak ada puasnya kalau materi itu. Tapi kalau soal rasa kaya itu beda. Bukan kaya yang membuat engkau bahagia, tapi bahagialah yang membuat engkau kaya. Pada akhirnya kaya itu nanti bukan lagi soal jumlah harta, bukan catatan LHKPN. Kalau catatan LHKPN kok sekian miliar misalnya kan, sekian triliun misalnya. Bukan lagi itu. Tapi soal rasa. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan begini. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Ini surat An-Najm, bisa dibuka nanti di rumah ya, Pak. An-Najm 42, 43, 44, nanti loncat ke 48. Ini menarik. Wa annahu
huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah yang menciptakan engkau tertawa dan menangis. Jadi tawa itu bagian dari Quran. Maka tertawalah Pak. Asal jangan terbahak-bahak berlebihan. Tertawa. Tawa itu bahagia. Senyum itu sedekah. Makanya ada terapi tertawa kan. Jadi orang sering suka tertawa itu sehat. Makanya ada orang nanya ke psikolog. Ini perawat padahal, psikolog. Dia nanya sama psikolog, dokter kata dia, bukan psikolog, psikiater. Saya ini susah tertawa. Susah betul tertawa. Kamu kerja di mana? Di rumah sakit umum anu. Namanya rumah sakit umum, sudah sumpek kan? Sumpek, bosnya tukang marah gitu ya. Atasnya tukang marah, pasiennya rewel-rewel misalnya. Coba lihat Pak, perawat di rumah sakit umum itu kan, sumpek-sumpek kan. Bukannya ramah sama pasien, marah terus kerjaannya. Jadi sudah lingkaran setan. Pejabatnya tukang marah, pimpinan tukang marah, pasien rewel, keluarga pasien tukang marah, perawat tukang marah. Hanya suasananya marah. Ya sudah kata psikiaternya, kamu kerjanya pindah. Jadi perawatnya jangan di rumah sakit umum. Minta pindah ke rumah sakit jiwa. Nanti kumpul sama pasien yang ketawa-ketawa. Subhanallah. Benar diturutin Pak, pindah ke rumah sakit jiwa, ngelihat pasien ketawa-ketawa lagi dia. Akhirnya sembuhlah penyakit susah ketawanya itu. Jadi lagi lebih fresh, stresnya turun. Ternyata tawa itu juga barokah. Makanya tawa bagian dari Al-Quran. Tapi jangan tertawa saja. Ada kalanya kita menangis. Wa annahu wa adhaka wa abka. Menangis itu juga kebahagiaan. Ada sahabat yang ngadu sama Nabi, ya Rasul, saya nggak bisa nangis. Kemudian Nabi tempel di dadanya. Didoakan oleh Nabi. Langsung habis itu kontan nangis. Ukhud ya adu Allah. Dicabut setan di dadanya. Nangis orang ini Pak. Habis nangis dia nangis sepuas-puasnya. Betapa nikmatnya menangis. Coba bapak-bapak ingat, kalau sudah sebulan, 2 bulan, setengah tahun belum nangis-nangis, bahaya itu Pak. Karena nangis itu walaupun karena terharu harus dibuat nangis itu. Makanya kan sampai disebutkan wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian. Dia sujud di waktu tahajud dan berguguran air matanya, meleleh bersimbah air mata. Itu luar biasa. Menangis itu bagian daripada nikmat. Selanjutnya wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup. Tapi bukan hidup dan mati. Mati dan hidup. Ini ada maksud mengapa enggak nyebut hidup dulu. Kalau kita kan nyebutnya hidup dulu baru mati. Kalau ayat ini enggak mati dulu baru hidup. Karena hidup itu adalah akhir. Mati itu adalah awal. Kan urutannya begitu. Wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dulu kalian mati lalu hidup di dunia, mati lagi hidup kekal abadi selama-lamanya. Jadi hidup itu bukan awal, hidup itu adalah akhir. Mati yang awal. Dulu kita mati lalu hidup. Habis itu mati lagi baru hidup lagi kekal selama-lamanya. Ternyata kita ini mendahului proses hidup dari kematian. Maka wajar mati yang kedua adalah pintu untuk masuk kepada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, ayat yang ketiga yang 44-nya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Nah, Allah menciptakan tawa dan tangis, Allah menciptakan mati dan hidup, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah menciptakan kaya dan dulu kan udah kita kaji Pak, jangan miskin lagi nyebutnya. Kaya dan cukup. Di ayat 48 disebutkan wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan kaya dan cukup. Jadi Allah enggak mengatakan dia menciptakan kaya dan miskin. Kalau tawa dan tangis, mati dan hidup, laki-laki dan perempuan antonimnya. Tapi kaya dan cukup. Karena pada dasarnya manusia itu bukan tidak kaya, tapi tidak cukup. Itulah masalah manusia yang sesungguhnya. Buktinya sudah kaya raya. Kayak mantan menteri sosial itu Pak.
Sudah kaya raya masih korupsi dana bansos. Bansos Covid lagi yang dikorupsinya itu ya. Allahu Akbar. Masalah manusia bukan kurang kaya, tapi tidak cukup. Itulah masalah manusia yang sesungguhnya. Makanya betul kalau Nabi bersabda laisal ghina an kathratil arad, bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perbendaharaan harta. Walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa kalian semua. Nah, itu urusan harta itu begitu.